Karena bahasa itu kan isinya suara sama makna, ya kan? Nah, suara. Kalau suara umum nanti belum masuk ke bahasa. Umumnya ada suara ledakan bom, nah itu belum masuk ke bahasa. Nanti kalau suara dikumpul-kumpulkan jadi apa? Unit yang paling kecil apa namanya? Bunyi. Ya, punya suara sama. Kata. Kumpulan bunyi-bunyi itu jadi kata. Nah, maka yang dibahas adalah kata. Bentuknya bentuk kata. Kalau di dalam bahasa Arab, yang membahas tentang bentuk kata, bodi kata apa namanya? Sorof. Nah, ilmu sorof itu ilmu yang membahas tentang bodinya kata itu loh ya. Termasuk perubahan-perubahannya ya. Itu ilmu sorof. Nah, tadi yang membahas tentang suara apa namanya? Nama kerennya apa? Fonologi. Ilmu yang membahas tentang suara namanya fon itu artinya suara, logi artinya ilmu. Jadi fonologi itu ilmu yang membahas tentang suara. Fon artinya apa? Suara. Telepon artinya tele artinya apa? Jauh. Telepon itu suara dari jauh. Ya kan? Orang dari Jakarta sama orang yang di Indramayu bisa ngomong kan? Mereka kan jauh kan? Nah, itu karena telepon. Oke, fonologi. Nah, tadi yang terkait dengan kata, bagaimana bentuknya, bagaimana perubahannya, apa namanya? Ilmu kerennya? Mor morfologi. Ya. Morfologi. Ya. Ilmu yang terkait dengan bentuk-bentuk kata. Orang Arab menyebutnya ilmu syaraf atau ilmu binyah juga ya. Ilmu binyah. Oke, suara, kata, apa lagi? Kata yang disusun-susun, nah, namanya apa? Kalimat. Susunan kata namanya apa? Kalimat. Iya, jumlah. Al kalimat, al jumlah yaitu kalimat. Nah, ilmu yang membahas tentang tata cara jumlah apa namanya? Nahwu. Nahwu, betul. Bahasa kerennya apa? Sintaksis ya. Sintaksis ya, itu ilmu yang membahas tentang tata susunan bahasa atau tata bahasa ya. Nah, udah 3 ya. Jadi ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis. Yang terakhir apa? Makna. Ilmu yang membahas makna, namanya apa? Bahasa kerennya apa? Semantik. Simantik. Semantik. Nah, itu ilmu yang membahas tentang makna. Semantik di dalam bahasa Arab apa namanya? Ilmu dalalah. Ya. Ilmu dalalah. Itu semantik. Nah, itu 4 unsur bahasa ya yang itu mesti kita pahami ya. Mulai dari apa tadi?
fonologi. Aspek apa itu? Suara. Suara. Yang kedua apa? Morfologi. Aspek apa itu? Kata. Kata. Dengan segala bentuknya. Yang ketiga apa? Sintaksis. Aspek apa itu? Susunan bahasa. Susunan kalimat dan bahasa. Yang terakhir apa? Semantik. Semantik. Ya. Tentang apa itu? Makna. Tentang makna. Nah, itu 4 ya unsur bahasa. Jadi bahasa apapun nanti kajiannya tidak bisa lepas dari 4 itu. Fonologi, morfologi, sintaksis, sama semantik ya, 4 unsurnya. Nah, termasuk nanti ilmu lughah itu juga menyangkut ilmu aswad, ya, fonologi, ada ilmu binyah dari morfologi, tasarruf, ya, dan tadi 4 ya, itu termasuk kajian-kajian ilmu lughah tadi ya, linguistik ya. Nah, itu gunanya apa linguistik itu? Kita sebagai nahnu kama qultu nahnu mutakhassisun fil lughatil arabiyyah. La budda an na'rif al jawanib. Apa artinya jawanib? Jamak dari jawanib. Janib. Nah, apa artinya janib? Aspek. Aspek yaitu janib ya. Jamaknya jawanib ya. Dan nahnu mutakhassisun fil lughatil arabiyyah yajib alaina an na'rif jawanib al-lughah. Jawanib al-lughah. Kita mesti memahami aspek-aspek bahasa. Wa hadhil jawanib nahnu na'rifuha min ilmi al-lughah, min muqaddimati ilmi al-lughah. Jawanib al-lughah. Tadi ya, ada 4 tadi ya. Ada janib sauti, ada janib sorfi, ada janib nahwi, ada janib dalali tadi ya. Ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, nanti kita akan mempelajari ilmu lughah hada am. La yata'allaq faqat bil arabiyyah. Walakin yata'allaq bil lughat fil alam bi sifatin ammah. Berkaitan dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia secara umum. Masalan, nahnu sanata'allam an mada apa namanya rumpun-rumpun bahasa ya. Al-fasilah al-lughawiyah. Di dunia ini ada berapa rumpun bahasa? Tuh ada yang bilang ada 3. Sesuai dengan anaknya Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh yang pertama namanya apa? Sam. Sam. Maka nanti ada al-lughat as-samiyah.
bahasa Semit. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Kan'ani, bahasa Arami, bahasa Punisi. Nah, itu nanti masuk di dalam rumpun bahasa Semit. Semit, al-lughat as-samiyah. Nah, anaknya ini kan tiga ya, ada Sam, ada Ham. Ham, Hamid. Ham ini katanya bahasanya orang-orang hitam. Seperti orang-orang negro. Nah, itu bahasa-bahasanya bahasa Ham itu. Orang-orang barbar, nih, bahasanya bahasa Ham itu. Ham. Itu Hamid namanya ya, Semit sama Hamid. Yang ketiga itu namanya Yafis ya, anaknya Nabi Nuh itu. Itu ada yang menyebutnya namanya Turonia. Nah, itu jadi kalau bahasa ya Yafis ini termasuk bahasa-bahasa, ada Eropanya, ada bahasa Cinanya, ada bahasa Jepangnya dan sebagainya, itu dimasukkan ke Turonia namanya itu. Nah, ini nanti kita akan pelajari dengan lebih lengkap ya, yaitu kajian tentang rumpun-rumpun bahasa di dunia. Di macam-macam, ada yang bilang ada 3, ada yang bilang ada 5, ada yang bilang ada 8, ada yang bilang ada 20, ada yang bilang ada 30, banyak. Nanti akan ada yang terkait dengan rumpun-rumpun bahasa. Nanti itu masing-masing akan ada karakternya. Bahasa Semit karakternya gini, gini, gini. Hewit gini, gini, gini. Nanti Cina begini, Jepang begini, dan seterusnya. Ya. Masing-masing punya karakter. Nah, itu yang dipelajari. Termasuk nanti yang dipelajari adalah apa? Nash'atul lughah, pertumbuhan bahasa. Bahasa ini asalnya dari mana? Kalau kita orang Islam, bahasa asalnya dari mana? Dari Allah. Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam. Apa ayatnya? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Jadi Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Adam itu segala macam nama-nama, kullaha, itu semuanya. Berarti apa? Bahasa yang kita pakai itu bahasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, gitu. Jadi kita tidak punya peran apa-apa. Kita ini hanya memakai apa yang Allah berikan saja. Nah, ini namanya tauqifi ya. Tauqifi. Bahasa itu tauqifi, di bahasa itu memang udah Allah berikan kepada kita, kita tinggal pakai aja. Gitu. Kadang-kadang ya enggak lah, bahasa itu kan kita yang bikin. Gitu. Orang Indonesia ya, bahasa Indonesia ini orang Indonesia, gitu kan. Bahasa Arab orang Arab, bahasa Inggris orang Inggris. Berarti dari mana datangnya bahasa itu? Kesepakatan masyarakat. Ya, kalau orang Indonesia sepakat aku itu artinya saya, ya udah kesepakatan itu. Ya, jadi bukan pemberian dari Tuhan, tetapi itu kesepakatan masyarakat. Nah, itu bahasa. Ada yang bilang ya enggak lah, enggak kesepakatan masyarakat lah. Bahasa itu kan sesuai dengan alamiah. Coba, kalau kucing namanya apa? Meong, ya. Karena bunyinya meong-meong, gitu kan? Jadi itu sesuai dengan bunyinya. Oh, apalagi
eh, burung kutilang kan dia punya kilang 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 gitu kan. Jadi burungnya kutilang namanya. Itu kan sesuai dengan namanya itu, sesuai dengan bunyinya itu. Nah, gitu. Hmm, eh, suara batu jatuh, puk, gitu kan. Kan seperti suaranya itu. Jadi eh, ada yang berpendapat enggak lah bahasa itu dari alamiah lah gitu. Nah, nanti akan banyak pendapat ya terkait dengan dari mana asalnya bahasa. Nanti akan kita kasih dalam ilmu linguistik ini. Ya, ya termasuk sebenarnya ya apa al-awamil ya. Apa artinya awamil itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Pamannya, kenapa orang Arab itu bahasanya keras-keras? Ya orang dia hidupnya di padang pasir, makannya daging-daging, ada daging kambing, ada daging onta, ya dia panas lah. Kalau panas ya dia omongannya keras-keras lah. Gitu. Nah itu pengaruh lingkungan terhadap bahasa. Orang Medan itu bahasanya keras apa halus? Keras-keras, oras bah. Keras. Oras bah. Apalagi itu. Orang Solo itu daerahnya kan halus ya. Oh, udaranya enak. Ya. Sunda, Nah, Sunda. Sunda juga gitu kan. Tempatnya Ngedok. dingin. Dari Bandung itu kan dingin ya, enak. Makanannya somai ya. Ah, udah itu. Halus ya bahasanya. Nuhun ya. Di ujung sumping gitu ya. Nah, itu Gelis-gelis. gelis-gelis ya. Ya, itu ada pengaruh lingkungan. Al-bi'ah al-lughawiyah ada pengaruhnya. Termasuk nanti perkembangan bahasa. Kalau orang padang pasir ya bahasanya rumput yang dari air ya, oase, nanti onta dan seterusnya. Maka dia punya banyak kosakata tentang onta. Karena tiap hari dia bergaulnya dengan onta. Onta yang umurnya setahun ada namanya sendiri. Onta yang umurnya 2 tahun ada namanya sendiri. Onta yang umurnya 3 tahun ada namanya sendiri. Onta yang anaknya laki-laki semua ada namanya sendiri. Onta yang sudah melahirkan 5 anak laki-laki semua ada namanya sendiri. Wah, namanya banyak-banyak itu. Nah, itu karena apa? Mereka selalu berdekatan dengan onta. Mereka jarang berkaitan maunya dengan nanam padi. Ya, mereka nggak nanam padi kan? Mereka nggak ngerti gabah, nggak ngerti beras ya, nggak ngerti menir ya, nggak ngerti apa lagi itu ya. Nah, nggak ngerti katul ya, nggak ngerti macam-macam, nggak ngerti mereka. Karena bedanya kita, karena lingkungannya itu bahasa tentang beras, nasi banyak banget kan. Jadi bisa dibikin apa saja itu. Bisa dibikin lontong ya, dibikin ketupat ya, apalagi itu, macam-macam itu. Bubur. Apalagi kalau apa ketan dibikin apa? Bisa lemper ya, uli ya, dibikin uli, bisa dibikin tape ya. Orang Arab nggak kenal itu karena mereka nggak banyak nanam padi kan ya, ngerti dia. Ini pengaruh lingkungan. Nah, ini bahasa itu adalah ungkapan dari termasuk nanti tentang masyarakatnya. Itu maka kalau kita kemarin belajar ilmu lughah tatbiki itu ada ilmu lughah al-ijtimai, itu kan bahasa ilmu bahasa sosial kemasyarakatan. Oke, jadi saya kira itu jadi yang terkait dengan bahasa ya, ya orangnya yang ngomong itu tadi makanya ada bangsa Semit itu kayak apa sih? Asalnya dari mana sih? Nah, itu
itu terkait dengan orangnya yang ngomong bahasa itu, gitu kan? Itu jadi terus kemudian faktor-faktor tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa, ini ada lingkungannya, nah, itu termasuk kalau orang-orang Persia, nah, itu ya karena dia daerah yang subur, ya isinya taman yang indah, sungai yang indah, nanti ada istana-istana yang megah ya dan seterusnya. Nah, itu nanti beda dengan orang Arab yang di padang pasir. Itulah maka nanti di dalam perkembangan sastra Arab itu pada zaman Abbasiyah itu udah berubah bentuknya. Syair-syairnya udah lain dibanding dengan syair-syair Jahiliyah, gitu kan? Karena apa? Lingkungannya udah beda, udah masuk berbagai macam budaya, kan? Ada Yunani, ada Persia, ada Romawi, ada Hindi, ada macam-macam. Nah, itu udah membuat wawasan yang luas. Nah, maka nanti juga model syair-syairnya udah syair-syair yang luas, ada falsafahnya, ada tasawufnya dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa. Jadi ya, termasuk juga apa cara mempelajari atau apa namanya ya, cara perkembangan anak mempelajari bahasa ya. Bagaimana anak mempelajari bahasa, itu kan? Apa bedanya bahasa ibu sama bahasa yang bukan ibu? Kalau bahasa ibu itu nggak belajar langsung. Ya, isinya hidup di belajar langsung ya, itu namanya nggak belajar lah. Dia itu belajar secara alami saja kan. Dia lingkungannya begitu, di rumahnya begitu, dia dapat begitu. Nah, itu. Bahasa yang pertama kita dapat namanya bahasa ibu. Ya. Nah, kalau yang kita pelajari di sekolahan, itu sudah bukan bahasa ibu, sudah bahasa kedua namanya. Kita kalau yang dari kecilnya bahasa Jawa, kemudian di sekolahnya diajari bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua ya, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Yang dari awalnya bahasa Sunda, dia dari kecilnya, kemudian di sekolah belajar bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia itu masuk bahasa kedua. Meskipun itu bahasa nasional kita kan. Oke, itu tentang apa? Ya, yang kita pelajari bahasa. Oke, berikutnya apa? Judulnya? Metodologi ya. Apa judul yang keberapa? Yang kedua ya? Menjelaskan pengertian objek dan metode kajian ilmu al-lugha al-mukarron. Al-Muqarron. Oh iya. Ilmu lughah ya. Jadi kita dulu pernah belajar apa ya? Minimal ada 4 metode ya, bahasa itu ya. Yang pertama apa? Namanya metode deskriptif. Metode yang sifatnya memberikan gambaran, mensifati sesuai apa adanya. Deskriptif. Ya, itu di dalam bahasa namanya apa? Al-manhaj al-wasfi. Nah, nanti kalau kita mempelajarinya itu berdasarkan perkembangan kronologis ya. Umpamanya bahasa Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 60. Bahasa Indonesia dari tahun 60 sampai tahun 70. Itu berarti apa? Mempelajari bahasa berdasarkan kronologis waktunya ya. Itu namanya apa?
itu namanya historical method. Historical method. Metode tarikh. Al-manhaj at-tarikhi. Itu di metode mengkaji bahasa didasarkan pada fase-fase tertentu. Itu namanya historical method atau al-manhaj at-tarikhi. Kalau kita ini banding-bandingkan bahasa Arab dan bahasa Ibrani, ya gitu. Nah, itu membandingkan antara satu bahasa dan bahasa lain yang masih satu rumpun, nah itu namanya komparatif method ya. Jadi, metode komparatif, membanding-bandingkan. Nah, itu yang bahasanya apa? Al-manhaj al-muqaron. Itu metode perbandingan. Nah, ada yang nanti membandingkan, tetapi tidak satu rumpun. Umpamanya, bandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab ini rumpunnya Smith. Nah, Indonesia ini rumpunnya rumpun Turoni. Nah, itu kan. Nah, berarti tidak satu rumpun. Itu nanti namanya al-manhaj at-taqabuli. Kontrastif metode kontrastif. Nanti kita akan kaji itu berarti ya metode-metodenya. Oke, berikutnya apa? Menjelaskan pengertian objek dan metode kajian ilmu al-lugha al-wasfi. Oh, yang wasfi. Oh, ya tadi berarti nanti wasfi sendiri ya. Diurai sendiri. Oke. Tadi ya wasfi tadi apa namanya? Bahasa lainnya apa wasfi tadi? Deskriptif ya. Deskriptif ya. Artinya apa? Menggambarkan, memberikan gambaran apa adanya. Ini deskriptif ya. Nggak ditambah, nggak dikurang. Itu deskriptif. Oke. Jadi kalau kita belajar ada tokoh bahasa namanya Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure itu termasuk tokoh yang alirannya deskriptif. Dia menggambarkan bahasa apa adanya. Itu Ferdinand de Saussure ya, dia al-manhaj al-wasfi dia. Nah, oke, nanti itu bagaimana manhaj wasfi, nah itu nanti akan jelaskan ya, bagaimana menggambarkannya. Oke, berikutnya apa? Menjelaskan pengertian objek dan metode kajian ilmu al-lugha at-taqabuli. Oh iya, taqabuli ya. Iya. Taqabuli jadi apa kata lainnya? Kontrastif ya. Kontrastif metode ya. Metode kontras, dikontraskan, dihadap-hadapkan, dibandingkan. Ya, ini bagaimana kita membandingkan, apa yang dibandingkan. Mungkin dari sisi suara, ya, mungkin dari sisi makna dan seterusnya. Itu kontrastif. Mungkin dari sisi kaidah-kaidahnya itu bisa. Oke, berikutnya apa? Menjelaskan pengertian dan objek kajian ilmu al-aswat. Oh iya, ilmu al-aswat. Ya. Apa tadi bahasa kerennya ilmu al-aswat? Bahasa kerennya apa? Fonologi. Iya, fonologi. Nah, menjelaskan bagaimana dari fonologi. Ya, ilmu aswat itu yang dipelajari apa?
Minimal ada dua hal. Apa itu? Satu, tempat keluarnya suara. Nah, namanya makhraj atau makharij al-huruf. Kok di mana, dot di mana, itu kan, hak di mana, nah, itu suara itu. Yang kedua adalah sifatul huruf. Sifatnya apa? Ada yang keras, mungkin jahr ya kayak dal, ba keras itu, dot, wain keras itu. Ya ada yang lembut, sa, ya, sin itu lembut itu, ss itu lembut itu. Ada namanya jahr yang keras-keras ya. Jadi ada yang hamis itu yang lembut-lembut. Ada yang rokok, lembut-lembut, rohwah, lembut-lembut. Nah, itu sifat-sifatnya ya. Nah, itu ilmu aswad. Jadi kan kalau kita mempelajari apa yang keluar dari lisan apa? Yang tempat keluarnya lisan apa? Lam, ujung lisan ya lam. Dan seterusnya lah itu nanti ada di kajian makhorijul huruf. Itu biasanya di Al-Quran suka digambar itu. Ada mulut yang dibuka begitu, nanti yang di lidah ada apa-apa, dan seterusnya itu kan. Nanti yang di tenggorokan ada kok, gitu kan, ada koin dan seterusnya ya. Itu biasanya ada itu barang itu. Nah itu ilmu aswad ya. Yang pertama kali bikin kajian ilmu aswad siapa? Ilmu aswad itu ada di bukunya Sibaweh. Di buku Alkitab itu ada kajian tentang aswadnya. Setelah maka Sibaweh itu dianggap orang yang awal-awal mempelajari aswad, ilmu aswad. Oke, itu dari aswad ya. Padahal zamannya Sibaweh kan belum ada alat-alat yang canggih ya. Tapi Sibaweh udah bisa itu memberikan gambaran itu. Oke. Terus berikutnya apa? Menjelaskan pengertian dan objek kajian morfologi. Morfologi ya, objek kajiannya. Oke. Morfologi itu terkait dengan apa? Perubahan bentuk kata ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada namanya tasrif ya. Ada tasrif istilahi. Ada lagi tasrif apa? Yang satunya? Lugawi. Ya. Tasrif istilahi ada berapa? Berapanya? Ya, soalnya nggak dipelajari ini. Ya. Ada 11. Ya. Zahaba, yazhabu, zahaban, wa mazhaban, wa huwa zahibun, dan seterusnya ya. Sampai, jadi fi'il madhi, mudhari, masdar, mim, kan? Isim fa'il, isim maf'ul, sampai ke isim alat. Ya kan? Nah, itu ada 11. Kalau tasrif lugawi, Dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, itu dengan semuanya ada berapa? 14. 14. Jadi kalau dijumlah semuanya ada berapa? 11 dengan 14. 25. 25. Itu satu kata loh ya. Tadi kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris, besar bahasa Inggrisnya apa? Big. Ya. Ada berapa macam coba perubahannya big itu? Cuma 3.
big, bigger, biggest. Nggak ada lagi. Tapi Arab kaburo, udah banyak banget kan. Istilah aja 11, ini luwawi 25. Belum ada tambahannya. Kalau nanti kabaro, berapa? Kabaro, akbaro, takabaro, berapa nanti? Istakbaro, wah banyak. Itu bahasa Arab. Enggak sembarangan ya kan. Bahasanya cuma 3, bahasa Arab banyak. Itulah maka bahasa Arab kaya kosakata karena banyak sekali pola perubahan bentuk kata. Itu namanya morfologi. Dan itu sebenarnya menjadi kunci untuk kita memahami makna. Kita kalau tahu kata aslinya, kita akan bisa menduga, oh berarti ini aslinya ini nih. Umpamanya ada kata-kata iha, ihaun, artinya apa? Ada yang tahu? Ihaun. Itu dari kata apa? Iha. Dari kata apa? Itu dari kata waha. Waha, wahyun, wahyu. Jadi auha, ada tambahnya hamzah ya. Auha yuhi ihaan. Iha itu dari auha. Auha artinya memberi wahyu, memberi inspirasi. Jadi iha apa artinya? Inspirasi, gitu kan? Nah, itu bisa diduga itu. Kalau kita tahu asal katanya. Nah, itu kita tahu dari mana? Sorof. Nah, dari perubahan kata, kita bisa menduga, oh berarti asalnya ini. Nah, itu termasuk kajian-kajian morfologis, perubahan makna, perubahan bentuk kata didasarkan pada perubahan makna. Oke, apa berikutnya? Berikutnya. Menjelaskan pengertian dan objek kajian bina al-jumlah. Oh iya, bina al-jumlah. Itu sama dengan nahwu ya, bina jumlah itu ya mubtada, khobar gitu ya, fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Nanti ada hal, ada tamyiz, nanti ada apa? Masdar muawwal, ada apa lagi? Badal, ada taukid, ada macam-macam ya. Nah, itu bagian dari bina al-jumlah, ini bentuk atau susunan kalimat. Yaitu kajiannya ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu tentang apa? Susunan kalimat. Tanda-tandanya di mana? Ya, akhir. Iya, di harokat akhir ya. Jadi seperti apa? Ayat yang menunjukkan bahwa yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang alim. Apa ayatnya? Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang alim. Apa ayatnya? Ini kan populer. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya apa? Yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang alim, ulama. Itu kalau bahasanya innama yakhshallahu, berubah maknanya jadi apa? Allah itu hanya takut. Ya takut Allah ini. Kepada. Karena apa? Hu berarti fa'il kan? Berarti Allah jadi fa'il. Itu kalau salah baca. Maka AIU itu menunjukkan dia di mana posisinya atau jabatannya di dalam kalimat bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada.
Bahasa Indonesia itu semuanya mabni, nggak ada yang mu'rab ya. Tahu ya tahu aja, nggak ada taha, nggak ada tahi kan. Tempe ya tempe aja, nggak ada tempu, nggak ada tempa, nggak ada tempi kan. Ya, ini bahasa Indonesia ini gampang, dia mabni aja, nggak ada perubahan. Nah, bahasa Arab lain lagi. Nah, itulah diantara ciri khusus bahasa Arab yaitu ada i'rabnya, ada kalimat akhirnya. Oke, itu kajian tentang binaul jumlah. Jumlah. Itu sangat penting karena mempengaruhi pemahaman kita terhadap teks. Nah, makanya kalau salah baca bisa salah makna, gitu kan? Oke, itu diantara ke apa ya? Ke detailan ya, detailnya tata bahasa Arab itu detail banget. AIU aja punya makna dia. Ini nah nanti kalau udah melewati ya, ini umpamanya ada ayat itu kan orang yang ngerti nggak sama dengan orang yang tidak ngerti apa bahasa Arabnya? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Di situ ya'lamuna madza? Mengetahui apa? Itu yang mestinya kurang kan? Harusnya ada maf'ul bih kan? Karena alima ya'lamu termasuk fi'il apa namanya? Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih apa namanya? Muta'addi. Iya, muta'addi. Nah, fi'il muta'addi itu pada dasarnya membutuhkan maf'ul bih. Nah, di situ nggak ada ya'lamuna madza, nggak disebutkan situ. Nah, itu berarti apa? Keluar ya, dari kaidah nahwu. Tetapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, itu nanti yang mempelajari ilmu apa? Yang di atas nahwu, ilmu balaghah. Mengapa itu dibuang maf'ul bihnya? Nah, kata orang balaghah supaya maf'ul bihnya umum, mencakup apa saja, semua bisa masuk gitu. Kalau disebut satu, yang lainnya nggak bisa masuk. Nah, itu diantaranya. Jadi takmim ya, untuk membuat umum umpamanya. Nah, itu nanti kajian-kajian binaul jumlah atau susunan kalimat atau ilmu nahwu atau sintaksis. Nah, oke, berikutnya apa? Menjelaskan pengertian dan objek kalimat kajian ilmu al-dalalah. Oh ya, ilmu dalalah. Apa tadi namanya ilmu dalalah? Bahasa kerennya apa? Semantik. Semantik ya. Nah, semantik itu apa saja? Ini kajiannya adalah tentang makna. Yang sering banyak dikaji nanti apa? Sinonim ya, persamaan makna. Jadi satu kata punya satu makna punya kata banyak. Itu namanya sinonim. Nah, umpamanya pedang. Nah, apa bahasanya pedang? Saif. Saifun. Apalagi? Ada saif ya, ada husam, ada muhannad, ada kote, ada banyak itu ya. Nah, itu berarti apa? Satu makna punya banyak kata. Nah, itu namanya taroduf ya, atau sinonim, ya, kesamaan, kesamaan kata. Nah, nanti lawannya apa? Satu kata punya makna banyak. Apa namanya? Istirok. Ya. Umpamanya ain. Itu bisa punya arti mata, bisa punya arti mata air, bisa punya arti benda sesuatu, suatu benda gitu ya. Nah, itu yang begitu namanya mustarok atau istirok. Ya.
Kalau tadi yang satu makna punya banyak kata, taroduf atau murodif. Kalau yang satu kata punya banyak makna, istirok namanya. Istirok itu contohnya apa? Pamannya kata-kata Qur'un. Qur'un bisa punya arti ya ini orang perempuan nih bisa punya arti haid, bisa punya arti suci, itu Qur'un ya. Nah, kadang-kadang punya dua makna yang bertentangan. Kayak itu. Suci sama haid kan bertentangan kan? Nah, itu namanya nanti tadot. Tadot itu makna yang bertentangan. Jadi ada taroduf, ada istirok, ada tadot ya misalnya yang terkait itu. Itu. Nanti bisa jadi ada namanya apa? Al-hukul ad-dalaliyah. Artinya apa? Medan makna. Ini yang terkait dengan pamannya ya. Air itu termasuk apa air itu? Termasuk benda cair kan? Nah, benda cair itu apa saja? Jadi ada air, ada minyak, ada apa lagi ya itu nanti berarti satu medan makna itu namanya. Pamannya kriminalitas apa? Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Nah, itu sama-sama kriminal kan? Itu berarti nanti satu medan makna. Itu nanti namanya al-hukul ad-dalaliyah. Nah, itu umpamanya apa? Anggota badan. Jadi, ada mata, ada kaki, ada dan seterusnya. Nah, itu namanya nanti medan makna. Yang medannya sama ya. Itu juga nanti dikaji di termasuk ini satuan makna ya. Pemanya kalau perempuan artinya jelas ya. Gila artinya jelas ya. Kalau perempuan gila jelas ya. Kalau gila perempuan jelas ya. Nah, itu kan diubah tempatnya udah beda maknanya. Karena lain satuan-satuannya ya. Nah, itu termasuk nanti kajian dalam ilmu makna ya. Gitu. Oke, terus berikutnya apa? Menjelaskan pengertian dan objek kajian ilmu al-lughah al-nafsi. Oh, ilmu lughah nafsi ya. Itu apa ilmu lughah nafsi itu? Psikolinguistik ya. Psychological linguistik ya. Ya, ilmu lughah nafsi itu apa? Hubungan antara bahasa dengan kejiwaan. Ini biasanya orang kalau bahasanya udah kasar-kasar nih marah ini, gitu kan? Kalau bahasanya halus-halus, nah ini seneng ini, gitu kan? Umpamanya apa? Di dalam Al-Quran, di akhir surat apa ya? Al-Fajr apa ya? Saya lupa saya sudah apa ya? Itu ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Halus gak itu? Halus. Fadkhuli fi ibadi. Yang halus panjang itu ya. Wadkhuli jannati itu kan halus kan? Beda kan dengan tabbat yada abi lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sasla narong dzata lahab. Beda kan? Nah, itu jadi psikologinya beda. Itu. Termasuk dalam psikologi itu bahwa manusia itu selalu ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya.
apa yang dalam hatinya. Jadi, bisa juga kan terkait dengan bahwa bahasa itu muncul karena dorongan kejiwaan. Pamannya, misalnya dicontohkan kalau kita lagi jalan-jalan, ya, lapar gitu kan, terus di pinggir jalan ada mangga mateng gitu kan, wah, nah dia akhirnya ngomong kan, ini kalau bisa makan mangga itu enak deh, itu kan mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam hatinya, mesti enak deh itu. Kalau yang masih hijau, wah ini kalau dibikin rujak nyaman deh nih, gitu kan? Nah, itu kan ungkapan dari yang apa yang dia rasa di kejiwaannya itu. Baiknya ini kalau ada orang nggak mau, enggak. Itu berarti kira-kira apa itu? Mungkin dia marah, ya, mungkin dia kesel gitu kan. Ini saya kira termasuk jadi hubungan antara bahasa dengan ilmu jiwa. Ya intinya bahwa bahasa itu termasuk ya, merupakan hasil dari atau ungkapan dari kejiwaan manusia di antaranya. Oke, nah, itu juga nanti berkait dengan bagaimana belajar bahasa dari waktu kecil. Itu juga terkait dengan kejiwaan itu. Nah, orang yang biasa bapaknya umpamanya preman, omongannya keras-keras, kasar-kasar, nanti anaknya kasar kan? Nah, itu karena ada pengaruh nanti lingkungannya, ya, lingkungan terdekatnya, bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk nanti bagian dari kejiwaan bahasa. Oke, berikutnya apa? Menjelaskan pengertian dan objek kajian ilmu al-lugha al-ijtimai. Iya, ilmu al-istimai, ya. Ilmu bahasa atau sosiologi bahasa, ya. Bahwa bahasa itu adalah produk masyarakat. Maka di antara manfaatnya kita kalau mau berkomunikasi dengan suatu masyarakat, kita harus tahu pola bahasanya. Nah, karena kalau nanti kita salah pakai pola bahasanya, nah, nanti komunikasi kita bisa gagal itu, gitu kan? Tuh. Makanya kalau di nggak tahu ya di Sunda ya, di Jawa itu kalau sama orang yang lebih tua harus pakai bahasa yang namanya apa, kromo gitu ya, boten, inggih gitu kan. Tapi kalau sama yang sebaya, enggak, ora, nah, itu. Nah ini kalau kita sama orang yang tua nanti kita wah bisa dipukulin nanti karena kita berarti tidak bisa menyesuaikan bahasa kita dengan masyarakat yang kita ajak bicara. Ini bagian dari situ. Produknya namanya di Indonesia itu ada wayang, nah, itu kan. Itu wayang kan masuk produk-produk dari masyarakat ya, meskipun itu mungkin impor dari India ya, tapi sudah dimiliki oleh orang Indonesia dan sudah dibentuk, sehingga di India sih udah nggak ada wayang yang kayak kita tuh, nggak ada itu. Di India nggak ada wayang kulit ya, hanya ada di Indonesia itu. Itu produk ke masyarakat kita. Jadi bahasa itu adalah produknya masyarakat. Nah, jadi kalau kita mau mengenal suatu masyarakat, nah itu baca saja bahasanya. Kayak apa dia? Ya. Jadi
bahasa merupakan sarana pengungkapan masyarakat. Baik mengungkapkan budayanya, mengungkapkan isi hatinya, apanya itu namanya sosiologi bahasa. Di bahasa dikaitkan dengan al-mujtama, dikaitkan dengan masyarakat. Itu saya kira sosiologi bahasa. Ya. Oke, berikutnya apa? Menjelaskan pengertian sejarah, tokoh, dan pemikiran al-madrasah al-lughawiyah al-binyawiyah. Oh iya, al-binyawiyah. Al-binyawiyah itu bahasa kita apa? Strukturalisme ya. Strukturalisme itu apa? Kajian bahasa yang mendasarkan pada teks-teks bahasa. Dan itu hanya didasarkan pada teksnya. Enggak dikait-kaitkan dengan yang di luar teks. Nah, itu namanya strukturalisme. Di Al-Binyawiyah namanya. Itu juga kepanjangan dari formalistis ya. Jadi formalnya saja itu. Tidak ada saklaniyah, ada bahasanya. Itu strukturalisme. Itu tokohnya siapa? Ferdinand de Saussure. Ya. Ferdinand de Saussure itu orang Swiss yang dia mengarang buku namanya Ilmu Lughah Al-Am, ya. Generale Linguistike kalau nggak salah itu dari bahasa Prancisnya ya. Nah itu tokoh yang paling terkenal untuk strukturalisme atau binyawiyah ya, Ferdinand de Saussure. Nanti ada penerusnya namanya Charles Bailey dan seterusnya ada. Silakan nanti itu dikaji. Itu strukturalisme. Oke, ya berikutnya. Menjelaskan sejarah, tokoh, dan pemikiran Madrasah Al-Nahwi Al-Tawlidi. Oh iya, An-Nahwi Tawlidi. Itu nahwu Tawlid dari walada yalidu, hanya melahirkan. Yang itu dari gennya. Itu maka namanya generatif. Kemudian ada transformasinya. Maka ada generatif, transformatif. Generatif itu apa? Generatif itu satu bentuk kata, satu bentuk kalimat itu bisa melahirkan berbagai macam pemikiran. Umpamanya bentuk kata mubtada khobar itu bisa isinya anta mujtahidun, bisa Allahu ghaniyun, bisa Indonesia Jumhuriyatun, dan seterusnya. Jadi bentuknya satu, tapi nanti isi pemikirannya bisa banyak sekali itu. Bisa melahirkan banyak pemikiran untuk satu pola. Itu namanya generatif. Generatif ya. Nah, kalau transformatif itu satu makna bisa dibikin berbagai macam bentuk kalimat. Ya. Umpamanya, kalau kita lihat orang yang atau cewek ya yang cantik, kita bilang, kalau kita bilang kamu cantik, biasa itu. Kamu kayak bulan deh. Nah, beda kan? Nah, itu kan
isinya sama ya, memuji kecantikan tapi beda-beda polanya. Nah itu namanya ini transformatif ya. Di trans artinya apa? Pindah ya, jadi pindah bentuk katanya. Itu transformatif namanya. Atau kita mau minta pulpen, mau pinjam pulpen, kita bisa bilang Aktini ana astair al-qalam, bisa begitu ya. Tapi bisa kita tanya hal yumkinuni an astair al-qalam, pakai tanda tanya kan. Jadi bisa bentuknya macam-macam. Atau mungkin kita bilang, aduh saya mau nulis tapi nggak punya pulpen ya. Ini berarti kan minta pinjam pulpen kan. Jadi sama maknanya pinjam pulpen, gitu kan? Tapi redaksinya berbeda-beda bentuknya. Nah, itu namanya transformatif. Oke, terus berikutnya apa? Menjelaskan sejarah tokoh dan pemikiran Madrasah Al-Qawalib. Madrasah Al-Qawalib, ya. Qawalib ini artinya pola ya. Qawalib. Jadi ini kalau di bahasa kerennya namanya takmimik ya. Takmimik itu apa ya? Pola kalimat ya, pola kalimat. Jadi namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Itu namanya jadi kata kerja, ada pelakunya, ada penderitanya. Jadi ada slot-slotnya ya. Jadi ada slot apa? Kalau bahasa istilahnya itu, nah itu nanti ada itu nanti kalau nyari ya di tag mimik ya, nanti yang kebagian itu, nanti kalau nyari yang koalif nanti susah itu, carinya tag mimik saja ya, tag mimik itu terkait nanti dengan itu pola-pola itu ya, itu jadi sudah ada polanya, dia kayak kolom-kolom gitu, nanti kolom ini isinya apa, ini isinya apa, isinya apa, nah, itu koalif namanya. Oke, ya jangan lupa ini namanya takmemik ya. Jadi kalau nyari yang nggak ketemu kawaii atau nggak paham, cari yang Indonesia aja, takmemik nanti ketemu tuh. Oke, berikutnya apa? Sudah Ustaz, sampai 13. 13 ya, oke. Oke, saya kira itu gambarannya ya. Dan nanti nggak susah untuk mencari. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Jadi sama ya, pekan depan kita mulai diskusi ya. Nanti bikin kelompoknya 13 dibagi 13 ya. 13 kelompok. Di kelompok pertama pekan depan maju. Dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan kaji lebih dalam sehingga nanti kita bisa punya wawasan yang cukup terkait dengan ini. Ya. Muqaddimah ilmu lughah. Oke, ada yang bertanya? Oke. Ya, makalahnya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia ya. Sebenarnya diutamakan bahasa Arab karena kita orang jurusan bahasa Arab. Nah, tapi kalau terpaksa daripada nggak jadi, mendingan bahasa nggak apa-apa bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa yang bahasa Arab lebih bagus, biar bahasanya berkembang. Kita ini harus membaca buku-buku yang berbahasa Arab ya rujukannya. Ini kita sering melihat rujukannya bahasa Indonesia semua. Nah, ini kurang bagus ya. Karena kita orang bahasa Arab, biar kita juga tahu istilah-istilah bahasa Arab yang dipakai untuk
kajian itu, gitu kan? Oke, ada yang bertanya? Cukup, Ustaz. Cukup. Oke, kalau gitu mudah-mudahan kita semua sehat, ya, bisa kuliah dengan baik dan bisa menangkap ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Mari sama-sama kita tutup perkuliahan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan, saya keluar ya. Iya Ustaz. Ayo bahas, cepat bahas. Katanya mau bahas. Ayo guys, Nurul. Nurul kita. Nurul cepat Nurul, langsung Nurul. Ayo bareng, ayo cepat. Bentar lagi maghrib di sini. Diterjemahin aja kali ya. Nanti kalian nyimpulin sih. Oke.